Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita kedatangan salah satu tenaga dokter yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di wilayah Jakarta. Selamat datang, Bu Purano. Semoga sehat kabarnya. Ya, kita membahas mengenai cyber. Tahu kejahatan yang bisa terjadi dalam dunia digital dunia maya. Menurut Bung Purano artinya? Jadi secara sederhana cybercrime itu diartikan sebagai suatu tindak kejahatan menggunakan komputer. Kalau kita mengacu misalnya dalam konvensi PBB misalnya di Austria, itu dia berikan dua definisi. Cybercrime dalam arti sempit, kemudian ada cybercrime dipandang termasuk luas. Dalam arti sempit ya prosesnya adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan melalui jaringan komputer dan sebagainya. Kalau cybercrime dalam arti yang luas, tentu itu tidak hanya menggunakan media komputer saja, tapi cara-cara tradisional atau kejahatan konvensional itu kemudian dilakukan di dalam cybercrime. Jadi lebih luas cakupan cybercrime itu. Di Indonesia, cybercrime itu kita belum menemukan ada definisi yang tepat terkait dengan cybercrime sendiri. Karena di undang-undang kita itu memang belum memberikan pengaturan khusus ya terkait definisi cybercrime. Bahkan di undang-undang ITE tidak menyebut yang dimaksud dengan kejahatan kriminal, sehingga kita harapkan ke depan perlu ada satu regulasi khusus yang memang mengatur soal cybercrime. Kira-kira begitu. Kalau menyoal kejahatan yang berbasis komputer tadi ya, kejahatan berbasis komputer sering banyak terjadi di Indonesia. Ya. Nah, kira-kira di Indonesia sendiri kasus yang memang notabene cybercrime itu meningkat atau menurun semenjak perkembangan teknologi. Ya, kalau kita telisik sebenarnya cybercrime ini atau kejahatan kriminal ini bukan baru-baru di Indonesia ya. Sejak tahun 83 kalau dulu kita ingat ada kasus perbankan dulu, itu merupakan salah satu bentuk kejahatan cybercrime yang dilakukan pada waktu itu. Tetapi ketika kita lihat eskalasi terakhir atau kita coba ambil data 3 tahun terakhir di kurun waktu 2018 ya sampai tahun 2020, misalnya ada rilis dari cybercrime Indonesia misalnya itu menyebutkan terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap kejahatan kriminal atau di dunia maya ya, dan tentunya adalah cybercrime. Ada peningkatan sekitar 38,4% yang kemudian terjadi dalam kejahatan dunia maya. Yang paling signifikan dari persentase itu adalah ada dua aspek di situ. Pertama adalah soal pencemaran nama baik, yang kedua adalah soal hate speech ya, atau ujaran kebencian. Itu yang paling meningkat akhir-akhir ini. Kalau tadi dibilang hate speech atau ujaran kebencian, satu lagi mengenai pencemaran nama baik. Memang sering banyak terjadi di Indonesia. Ya belum lama banyaklah kasus-kasus tersebut. Nah, masyarakat ini kan nggak paham bagaimana yang dimaksud dengan hate speech, bagaimana yang dimaksud dengan ujaran kebencian, ataupun hal-hal yang berbau sara, ataupun pencemaran nama baik. Nah, kalau kita ulas satu persatu ini mengenai pencemaran nama baik, terus hate speech atau ujaran kebencian, apa sih definisi yang memang dapat dimengerti oleh masyarakat mengenai hal-hal tersebut? Iya, kalau kita lihat misalnya di dalam pengaturan hukum kita, tentu ada dua pendekatan yang mesti kita gunakan. Satu adalah kita undang-undang pidana, dan kemudian dua adalah undang-undang
transaksi informasi elektronik yang kemudian itu mengatur terkait dengan baik itu pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian. Di Undang-Undang ITE itu diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 28 yang menyangkut dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Tentu yang diberikan batasan dalam undang itu adalah bahwa frasanya di situ disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja ya melakukan pencemaran nama baik dan sebagainya bisa dituntut hukuman sekian dan sekian. Pada proses itu batasan itu diberlakukan untuk menjaga privasinya orang atau warga negara atau pribadi ya, privasi pribadi atau orang negara untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan ya dalam hal soal kepentingan pribadi maupun dalam soal urusan pribadi. Yang kedua soal ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu lebih pada soal sara ya, yang melibatkan suku, agama dan ras. Sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan, tentu itu akan menjadi satu problem ya dalam proses itu, sehingga di undang-undang itu diatur bahwa barang siapa dengan sengaja memprovokasi ya, dengan langkah-langkah yang provokatif ya kan, kemudian melakukan upaya-upaya yang dianggap berpotensi memecah belah kesatuan bangsa dan negara, tentu akan melakukan penindakan terhadap proses itu. Sehingga masyarakat pada posisi ini harus melihat bahwa inilah yang saya maksud bahwa kesadaran hukum itu penting dilakukan oleh masyarakat. Selain dia berakselerasi di dunia maya ya, cyberspace itu, tentu dia harus mahfum betul soal hal-hal yang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga dia mengurangi risiko ya untuk dia bisa dikenakan pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian. Bisa nggak kasih contohnya kira-kira? Contoh yang paling sederhana misalnya melibatkan salah satu wakil ketua MPR ya, itu dia menjabat, saya tidak perlu sebut namanya, dia menjabat itu 2014-2019. Jadi yang dia alami itu adalah kasus peretasan email. Jadi email itu digunakan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Akhirnya ketika itu diketahui, dia laporkan proses itu kepada pihak penegak hukum dan mana terkait dengan pencemaran nama baik. Itu salah satu poinnya. Artinya upaya yang dia lakukan itu sebenarnya sudah diatur dalam regulasi. Artinya itu sudah diatur dalam undang-undang transaksi informasi dan transaksi elektronik, sehingga itu memudahkan penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan undang-undang. Itu salah satu kasus saja. Contoh yang lain adalah misalnya kasus di Pilkada DKI misalnya soal penistaan agama. Itu salah satu bentuk masuk dalam satu kategori ujaran kebencian. Nah, ini yang masyarakat perlu pelajari, perlu lihat dan perlu waspadai. Sehingga ketika memberikan masukan apapun baik itu di media sosial, tentu hati-hati harus melihat proses itu. Jangan sampai apa yang dia ketik kemudian tersebar itu kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Makanya masyarakat perlu hati-hati dalam proses itu. Berarti kalau dulu tuh namanya mulutmu harimau, sekarang jempolmu harimau. Ya, Seperti itu. Karena kan dalam media sosial media ini kan, ya sebuah caption ini kan berpengaruh besar. ya, Ya memang hal ini yang memang lagi menjadi problem. Bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa memaknai menggunakan sosial media secara bijak, ya agar tidak terulang kasus-kasus yang memang ya kalau bisa dibilang menimbulkan kegaduhan. Ya. Selain daripada itu, kan banyak masyarakat yang memang belum mengetahui hal-hal tersebut. Ya. Jadi apa langkah konkret yang memang harus dilakukan oleh semua aparatur penegak hukum ataupun semua elemen bangsa? Sosialisasi yang lebih masif.
terkait dengan persoalan-persoalan semacam ini. Ini perlu diintensifkan, terus disebut di tengah masyarakat supaya agar masyarakat paham bahwa ini loh yang disebut dengan pencemaran baik, ada undang-undangnya, ada aturan dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan. Karena ketika budaya hukum itu tidak dimunculkan di masyarakat, maka yang terjadi justru akan antipati. Masyarakat merasa bahwa saya tidak pernah tahu undang-undang ini. Bahkan mungkin sebagian masyarakat itu tidak memahami undang-undang ITE itu. Karena proses yang harus dilakukan adalah bagaimana sosialisasi dilakukan, masih proses supaya masyarakat memahami bahwa ada aturan yang kemudian mengatur soal-soal semacam ini. Nah, itu yang perlu dilakukan menurut saya. Karena langkah awal ini lah itu harus dilakukan. Bagaimana masyarakat mengerti kalau misalnya undang-undang di ya masyarakat tidak tahu. Berarti memang harus ada sosialisasi ya kepada masyarakat ya. Ya, kalau masalah SARA dan lain-lain tadi kan sudah dijelaskan, masalah dampak hukumnya juga sudah dijelaskan. Ya.